Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya, Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah Nabi Daniel dilempar ke kandang singa. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah Nabi Daniel dilempar ke kandang singa oleh Raja Nebukadnezar adalah sebagai salah satu mukjizat yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya. Diriwayatkan jauh setelah Nabi Musa alaihi salam wafat, ada seorang nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil Daniel. Perkara Daniel bermula ketika Raja Babilonia atau Babel, sekarang bernama Irak, Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Gara-gara segelas air, sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dadanya dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut hingga kemudian raja dipertemukan dengan sang nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili perak. Kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi, tapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun bukan hal baik yang didapat, jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dan terus menfitnah Nabi Daniel, hingga mereka pun memengaruhi raja agar membenci Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Fitnah lain mengatakan kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, raja pun kemudian membenci Daniel karena kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa pun telah siap menerkam. Tapi Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaibnya, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan di hadapan sang nabi. Saat Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka, singa-singa itu justru menjilati sang nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk akal kecuali memang karena kekuasaannya. Allah memerintahkan singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa hingga kemudian rasa lapar dirasakan sang nabi. Allah pun kembali memberikan pertolongan. Allah mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam, kini bernama Suria, Yordania, dan Palestina, yakni Nabi Aramia atau Yeremia atau Jeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Daniel. Namun Yeremia kebingungan. Ya Tuhan, saya sekarang ini berada di Yerusalem, sementara Daniel ada di Babel, ujarnya. Allah pun mewahyukan, lakukanlah apa yang saya perintahkan, dan saya akan mengirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana. Firman Allah kepada nabinya. Maka Yeremia pun segera menyiapkan makanan. Nyatanya Allah mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkan Yeremia menuju ke Babel. Saat ia telah tiba di ambang lubang, Daniel pun terkejut. Siapa ini? Nabi Daniel bertanya. Aku Aramia, jawab Nabi Aramia. Kenapa kau datang kemari?
Tanya Nabi Daniel. Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menemuimu, jawab Nabi Aramia. Apakah dia menyebut namaku? Ya, Nabi Daniel berkata, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Dia akan memberi kecukupan kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa menaruh kepercayaan penuh kepadanya, niscaya tidak akan Dia pasrahkan urusannya pada yang lain. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dan membalas keburukan dengan ampunan. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkap kesulitan kita setelah ditimpa musibah. Segala puji bagi Allah, Dialah yang kami percayai ketika kami berprasangka buruk atas amalan-amalan kami. Segala puji bagi Allah, Dialah harapan kami ketika semua cara tertutup di hadapan kami. Daniel atau juga disebut Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Secara etimologi, nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani, Daniel, yang bermakna Allah adalah hakimku. Nabi Daniel pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau hidup sekitar tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Injil. Namun dalam Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias itu tidak dimasukkan ke daftar 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan jumlah nabi yang diutus Allah mencapai 124.000 orang. Sementara itu, jumlah rasul sebanyak 313 orang. Kendati tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandaria pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan, dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu. Akan tetapi jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel dan memerintahkan untuk menyembunyikan kuburannya. Diriwayatkan oleh Ibu Abi Syaiban dari sahabat Anas, dari Anas, tatkala mereka Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristianah atau minta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat tersebut. Sesungguhnya ini jasad adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad ini dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi menguburkannya. Cara menyembunyikan kubur beliau dengan cara pada siang hari, para sahabat menggali 13 lubang kubur, lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalal Ilun Nubuwah dari Khalid bin Dinar dari Abu Aliyah, aku berkata kepada Abu Aliyah, apa yang kalian lakukan pada jasad Nabi tersebut? Abu Aliyah berkata, pada siang hari
kami menggali di sungai. Airnya dibendung sementara. Sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah-pisah. Pada saat malam hari, kami menguburkannya, dan kami ratakan semua kuburan tersebut agar manusia tidak mengetahui dan tidak menggalinya kembali. Ahli sejarah Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah Nabi Daniel karena bisa diperkirakan dari waktu kematiannya. Dan kabar mengenai kapan masa hidupnya, waktunya dekat dengan waktu kehidupan Nabi Daniel. Apabila itu adalah Nabi Daniel, maka ini sesuai dengan perkaranya. Lama meninggal dan waktu ditemukan jasadnya. Demikian juga dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa dan Umar berkata, pada siang hari galilah 13 lubang kubur, kemudian kuburkanlah pada malam hari pada salah satu lubang tersebut. Sembunyikan kuburannya agar tidak menjadi fitnah, yaitu disembah-sembah atau dikeramatkan oleh manusia. Dari kisah ini mengandung beberapa faedah. Pertama, kuatnya tauhid pada sahabat dan mereka sangat khawatir manusia terjatuh dalam kesyirikan yang merupakan dosa paling besar dan paling dilarang dalam agama. 2. Salah satu sumber kesyirikan adalah hulu atau berlebih-lebihan terhadap nabi dan orang soleh sehingga akhirnya dikultuskan, dikeramatkan, bahkan dianggap Tuhan. 3. Para sahabat telah paham bahwa sejarah pertama kesyirikan di muka bumi adalah pada zaman Nabi Nuh. Patung berhala mereka adalah patung orang-orang saleh sebelum mereka, lalu kemudian disembah. 4. Para sahabat sangat paham bahwa telah banyak kubur nabi yang disembah dan dikultuskan oleh manusia sehingga mereka mencegahnya. 5. Kuburan bukan tempat ibadah. Ziarah kubur hukumnya sunnah dengan tujuan mengingat mati dan mendoakan si mayit. Makam Nabi konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel, terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak. Di sana ada sebuah masjid yang dibangun di atas kubur itu. Masjid itu merupakan gapura dan tiang-tiang dan 2 kubah pada dasar yang dihias. Di sampingnya terdapat 3 buah menara yang berasal dari akhir kekuasaan Mongol. Masjid itu sekitar 400 km persegi dan di situ ada 4 buah makam yang konon merupakan makam Daniel, Hana, Uzair, dan Malikal. Sebuah makam lain di Susa, Iran juga diklaim sebagai makam Nabi Daniel. Setelah itu, masyarakat Mesir meyakini bahwa makam Nabi Daniel terletak di Iskandariyah, Mesir. Menurut ahli sejarah Islam, kuburan Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu, ketika Iskandaria berhasil dilumpuhkan oleh Amr bin As pada tahun 641 Masehi, Amir dan para tentara melihat ada tempat bersembunyi yang dikunci dengan gembok besi. Kemudian mereka membukanya, dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutup dengan marmer berwarna hijau yang ditutup dengan marmer berwarna hijau lainnya. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu dilaporkan kepada Khalifah Umar dan Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an segera memerintahkan Amr bin As untuk mengkafani kembali jenazah tadi dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Amr bin As lalu membuatkan kuburannya lagi di kota Iskandaria yang saat ini di atas bangunan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabi Daniel. Dalam versi cerita ulama, Daniel mengabadikan gambarnya dan singa yang menemaninya itu pada permata cincin agar dia tidak lupa akan nikmat Allah atasnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dengan sanad hasan. Sampai kini banyak negara yang mengaku memiliki makam Nabi Daniel.
Sedikitnya ada 6 lokasi yang mengaku memiliki makamnya, tapi hanya Allah yang tahu kebenarannya. Nabi Daniel juga salah satu nabi besar dengan kisah fenomenal yang tertulis di Alkitab Perjanjian Lama. Selain menarik, kisah hidup Nabi Daniel juga kaya akan fakta dan makna penting. Dan inilah 5 fakta tentang Nabi Daniel Alkitab. 1. Pemuda Yahudi yang cerdas. Daniel adalah seorang pemuda Yahudi yang dibuang ke Babel. Pemberontakan bangsa Yehuda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Meskipun pemuda buangan, tetapi Daniel berasal dari keluarga bangsawan, sangat cerdas dan berperawakan baik. Hal itu membuatnya terpilih bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dididik agar bisa bekerja di istana. Selama masa pendidikan tersebut, Daniel dan ketiga temannya itu berkomitmen untuk memakan sayur-sayuran saja, bukan makanan raja yang tidak halal untuk menurut hukum Yahudi setelah diuji. Ternyata mereka malah lebih sehat dan cerdas daripada semua pemuda lainnya. Alhasil mereka pun memperoleh jabatan yang tinggi di istana Babel. 2. Menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Tuhan mengaruniai Daniel dengan penglihatan, mimpi, dan kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Raja Nebukadnezar bermimpi yang cukup aneh, hingga tidak mampu mengingatnya. Semua orang berilmu di Babel tidak mampu menjelaskan mimpi itu dan maknanya. Berkat karunia Tuhan, Daniel mampu menjelaskan dan menafsirkan mimpi tersebut tentang 5 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia. Setelah itu, Daniel pun diangkat menjadi penguasa atas seluruh Babel di bawah Raja Nebukadnezar. 3. Difitnah hingga dibuang ke gua singa. Berkat anugerah Tuhan, karir Daniel selalu meningkat dengan pesat, hingga menjadi salah satu dari 3 pejabat tertinggi di bawah Raja Darius dari Media Persia yang kala itu menaklukkan Babel. Namun, Daniel mendapatkan kepercayaan lebih daripada 2 pejabat tersebut, hingga menimbulkan iri hati pada diri mereka. Karena mereka tak mampu menemukan kesalahan Daniel, mereka akhirnya menghasut raja untuk menerbitkan peraturan yang melarang siapapun untuk berdoa kepada Allah atau manusia lain selain Raja Darius. Siapa saja yang melanggarnya akan dilemparkan ke gua singa. Mendengar hal itu, Daniel tetap berdoa kepada Allah Israel, sehingga diadukan rekan-rekannya itu kepada raja. Walaupun dilemparkan ke gua singa, tetapi Tuhan menyertai Daniel dengan menghilangkan nafsu makan dari singa-singa itu, sehingga Daniel pun selamat. Setelah Raja Darius mengeluarkan Daniel dari gua singa, ia mengakui dan memuliakan Allah Israel. 4. Menjabat di istana sampai kepulangan orang Yehuda. Daniel masih menjabat di istana sampai awal pemerintahan Raja Kores. Itu berarti ia menyaksikan kepulangan pertama orang Yahudi dari Babel ke Yerusalem. 5. Mendapatkan banyak penglihatan. Daniel layak disebut sebagai nabi karena dikaruniai berbagai penglihatan tentang masa depan bangsa Yahudi dan akhir zaman dari bumi ini. Al-Quran tidak mengisahkan tentang Nabi Daniel, hanya saja ada hadis yang membenarkan kisah tersebut mengenai kisah para sahabat Nabi yang menemukan kabar baik. Nabi Daniel tersebut dikabarkan oleh Ibnu Katsir. Rujuklah kitab Story of the Prophet karya Ibnu Katsir untuk mengetahui detailnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih Bu yang sudah dukung. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, yuk dukung channel Rizky Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky.
Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya sobat. Kalau misalnya sobat punya kritik saran, boleh banget silahkan saja tuliskan kritik saran kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.